Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sukacita dan sehat selalu untuk kita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Santo Petrus dan Santo Paulus Rasul. Mereka berdua mempunyai pengenalan akan Yesus yang mendalam karena kedekatan mereka dalam hal iman dengan Yesus. Mereka menjadi orang-orang kunci dalam pewartaan tentang Yesus yang bangkit. Merekalah yang mampu memperkenalkan pribadi Yesus yang sesungguhnya kepada semua orang yang ingin mengenalnya. Hari ini kita semua diajak untuk semakin mengenal Yesus secara lebih mendalam dan secara pribadi berdasarkan pengalaman hidup pribadi dalam berelasi, dalam berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Para sahabatku, saudaraku seiman dalam Kristus, sebagai suatu ungkapan perumpamaan, sebongkah batu alam tidak berharga saat masih berada di gunung, tetapi ketika batu itu menjadi bagian dari istana yang indah, batu itu menjadi alam yang mahal dan berharga. Bagian ini menutup serangkaian cerita yang menunjukkan pentingnya pengenalan akan Yesus Sang Mesias, Anak Allah yang hidup. Pengakuan Petrus akan kemesiasan Yesus menjadi sebuah pengakuan yang sangat penting. Ketika murid yang lain hanya melihat Yesus seperti seorang nabi, Petrus melihatnya lebih dari itu. Dan Yesus menguatkan pengakuan Petrus dengan mengatakan bahwa pengakuan itu bukan datang dari diri Petrus sendiri, melainkan dari Allah. Jadi Allah memakai Petrus untuk menyatakan kepada dunia bahwa Yesus adalah Anak Allah. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, sejak hari itu Petrus menjadi batu hidup, batu karang yang di atasnya akan diletakkan dasar bangunan bait Allah yang hidup dalam gereja. Yesus memberikan kunci kerajaan surga kepada Petrus yang sudah mengaku Yesus Sang Anak Allah yang hidup. Apa yang membuat kita berbahagia? Perikop ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati itu adalah di dalam Yesus sebagai anugerah Allah. Dan pengenalan ini membawa kita
menjadi bagian dari bait Allah yang hidup. Setiap orang yang mengakui Yesus sebagai anak Allah yang hidup menjadi bagian dari bangunan bait Allah atau gereja yang hidup. Kita sebagai manusia yang berdosa adalah seperti batu-batu yang tidak berharga di alam. Oleh anugerah Allah, ketika kita menjadi orang percaya dan mengikuti Yesus, maka kita dijadikan bagian dari bait Allah yang kudus dan mulia. Inilah kebahagiaan kita yang sejati. Saudaraku seiman dalam Kristus, hari ini kita sungguh-sungguh diingatkan bagaimana kita semakin mengenal siapa Yesus yang sebenarnya. Kita diajak untuk memperkenalkan, mewartakan kepada orang lain berdasarkan kesaksian iman pribadi, berdasarkan penghayatan pribadi akan Yesus. Kita diajak untuk selalu atau sering bersama, bahkan semakin dekat, mendekatkan diri pada Yesus, membangun kedekatan hati, iman yang mendalam akan Yesus, membangun relasi dan komunikasi yang mendalam dengan Yesus, selalu hidup bersama dan berjumpa dengan Yesus. Kita selalu diajak untuk selalu menyatu dengan Yesus. Semoga dengan bantuan doa Santo Petrus dan Paulus, Rasul Allah Tritunggal Maha Kudus, memberkati kita sekalian yang selalu atau sering berada dekat dengan Yesus di tengah kesibukan kita melalui pekerjaan kaya dan usaha kita setiap hari. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk terang firman-Mu hari ini. Bentuklah hati kami agar selalu mampu mewartakan sabda-Mu dimanapun kami berada. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.